Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Ananda. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2021 dengan NIM 2186 2010 1151. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester praktikum konseling postmodern. Tokoh pendekatan SFBT adalah Inso Kimberg dan Stef Deshazer. Inso Kimberg adalah seorang psikoterapis dan pekerja sosial di Amerika yang berlahir di Korea. Inso Kimberg merupakan pionir terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dan Inso Kimberg lahir pada 25 Juli 1934. Lalu Inso Kimberg meninggal pada 10 Januari 2007 di Amerika. Inso Kimberg merupakan istri dari Stef Deshazer. Stef Deshazer adalah seorang psikoterapis, penulis, dan pengembangan. Serta Stef Deshazer merupakan pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dan pada tahun 1978, ia mendirikan Pusat Terapi Tenaga Singkat yang berada di Milwaukee, dan ia mendirikan pusat tersebut bersama istrinya yaitu Inso Kimberg. Stef Deshazer lahir pada 25 Juni 1940. Lalu Stef Deshazer meninggal pada 11 September 2005 di Austria. Pribadi sehat dan bermasalah menurut SFBT. Pribadi sehat menurut SFBT adalah pribadi yang memiliki kesadaran atas kemampuan kompetensi, yaitu kemampuan yang memiliki solusi atas permasalahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Lalu sebaliknya, pribadi yang bermasalah adalah pribadi yang tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menciptakan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari SFBT. Tujuan utama dari SFBT adalah membantu klien untuk mengambil sikap atau perubahan bahasa dari pembicaraan yang telah dibahas tentang masalah yang ada dan membicarakan solusi dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan pasti akan berhasil. Sehingga dalam SFBT, klien akan menentukan tujuan atau solusi dalam membangun langkah selanjutnya yang berguna untuk mencapai masa depan yang klien inginkan. Nah, selanjutnya adalah peran atau tugas konselor dan konseli dalam konseling SFBT. Yang pertama akan membahas tugas konselor. Tugas konselor yaitu yang pertama memandu atau membantu konseli untuk mengeksplorasi kemampuan-kemampuan atau potensi yang dimiliki konseli. Yang kedua adalah membantu konseli membangun pengecualian atau pembantasan dampak masalah. Yang ketiga adalah konselor melibatkan konseli untuk berpikir bagaimana ke depannya, lalu selalu memikirkan apa dampak yang akan terjadi pada ke depannya. Yang terakhir adalah sebagai konselor tidak boleh menganggap dirinya ahli dan mengetahui apapun yang terjadi pada konseli, apalagi itu membahas masa depan. Selanjutnya adalah terapeutik dalam konseling SFBT. Kualitas hubungan antara konselor dan klien adalah kunci dari berhasil atau tidaknya konseling SFBT-nya.
Hal utama yang menjadi poin penting adalah kepercayaan. Ketika rasa percaya tersebut muncul, maka akan lebih mudah ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah konselor memancing konseli untuk selalu berpikir kejadian-kejadian yang terjadi pada masa depan dan memikirkan solusinya. Baiklah, selanjutnya adalah teknik-teknik dalam konseling SFBT. Yang pertama ada exception question, yaitu adalah dasar atas dugaan atau maksud dalam kehidupan klien. Yang lebih jelasnya adalah ketika klien menganggap jika permasalahan itu adalah bukan masalah dalam kehidupannya. Waktu-waktu itu disebut exception. Exception adalah masalah-masalah yang terjadi pada masa lalu klien, dan hal tersebut akan memicu terjadinya masalah yang akan datang pada klien. Yang kedua adalah the miracle question, hasil dari konseling. Adalah pengembangan yang menggunakan terapi yang Desaizer katakan dengan the miracle question. Yang terapi katakan adalah jika sebuah keajaiban terjadi dan masalah yang kamu miliki akan selesai dalam semalam, bagaimana kamu tahu itu dan itu akan terpecahkan? Lalu yang ketiga adalah scaling question. Digunakan ketika pengalaman konseli tidak mudah untuk diamati, seperti perasaan, pola pikir. Lalu terapis meminta skala miracle question dari 0 sampai 10, di mana maksud 0 adalah awal di mana itu diatur, dan 10 adalah sehari setelah keajaiban terjadi. Dan yang terakhir adalah coping question. Jika klien mengatakan bahwa laporan ini tidak lebih baik atau masalah ini tidak lebih baik. Jika itu terjadi, maka konselor akan memberi pertanyaan, bagaimana Anda mencegahnya untuk tidak terjadi semakin buruk? Itulah kurang lebihnya teknik-teknik dalam SFBT. Baiklah, selanjutnya adalah kritik-kritik tentang konseling SFBT, tetapi di sini saya akan menyebutkan kelemahan dan kelebihan dari konseling SFBT. Kelebihan dari konseling SFBT yang pertama adalah klien lebih fokus memikirkan pemecahan masalah yang akan terjadi. Atau yang dimaksud yaitu klien memikirkan bagaimana cara mengatasi masalahnya. Yang kedua adalah solusi sangat ditempatkan pada kondisi klien. Yang ketiga adalah pendekatan ini bisa berkolaborasi dengan pendekatan lain seperti behavior. Untuk kelemahan dari konseling SFBT adalah pendekatan ini sangat bergantung pada pemikiran klien, sehingga kurang berguna ketika klien memiliki gangguan atau pengurangan kognitifnya. Lalu, penyebab masalah dan masa lalu tidak dipertanyakan, sehingga klien selalu dituntut untuk solusi dari permasalahannya. Baiklah, sekian video tugas saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.